Yang kami hormati Ketua Yayasan Sindang Kasih Majalengka, Ibu Lelin Parlina Dewi, MPD. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan LL Dikti 4 Jabar Banten, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Dr. Agus. Terima kasih selaku Kepala Tata Usaha, yang tentu ini menjadi satu kehormatan bagi kita, di mana kita secara formil belum pernah melaksanakan 3 kali wisuda, mengundang Bapak Kepala gitu ya, dan alhamdulillah hari ini Pak KTU langsung bisa hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Ketua BPH STKIP Yasika Majalengka beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat seluruh dosen yang dipimpin oleh ketua-ketua program studi yang luar biasa, baik program studi pendidikan matematika maupun program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dan tentu tak lupa seluruh panitia yang telah menggawangi khidmatnya, lancarnya, suksesnya pelaksanaan sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan angkatan ke-15 tahun 2023. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyapa dengan hati yang paling tulus, terutama kepada tamu-tamu undangan spesial yang hadir pada siang hari ini. Kami sapa dari sebelah tengah dan ke kanan. Ini ada Bapak Rektor Insbunas, Pak Dr. Ahmad, terima kasih sudah menghadiri undangan kami. Ada Wakil Rektor 3 Universitas Majalengka, Bapak Dr. Engkos, terima kasih. Dan ada Bapak Jahid Awaludin selaku Direktur Keperawatan YPIB Majalengka. Ada Kepala Stafnya, ini skuadnya lengkap, Akper. Ada Pak Kastap, ada Wakil Direktur 2, tadi kemana nggak kelihatan lagi ya. Lalu tentu tak lupa ada Pak Salam, Kepala SDIT Nusintama Lab School dan Kepala TK Nusintama Lab School sudah hadir, dan juga direksi dari perusahaan PT Nusa Indah Pratama, baik yang ada di lingkungan Kuanta 2, Tirta Kuanta, dan Kuanta 5 Tasikmalaya. Dan tentu ada kepala-kepala sekolah yang menjadi mitra kami, terima kasih banyak, ini selalu setia hadir. Dan tentu unsur koleha yang bermitra juga di perbankan. Dan yang paling spesial, saya ingin menyapa guru besar kami, ada Profesor Adang Jumhur Salikin Emage. Terima kasih Prof Adang, berkat doa dan kehadirannya mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini ada satu profesor di belakang yang gak mau saya sapa rupanya ini, karena gak tahu duduknya terlalu ketinggian atau bagaimana. Tentu spesial, berikan tepuk tangan untuk Profesor Dr. Sugianto SHMH. Terima kasih Pak Dokter. Dan tentu ini orator kita, narasumber utama kita yang juga ingin kami sapa dari hati yang paling dalam, Bapak Dr. Oman Faturrahman, Rektor Universitas Islam Bunga Bangsa. Terima kasih atas kehadirannya Pak Rektor. Dan tentu juga ada Pak Dr. Yayat Hidayat yang senantiasa setia mendoakan, membimbing kami semua. Ada juga ekonom dan wirausahawan yang selalu setia mendampingi Ketua STKIP Yasika selama memimpin alih kelola sejak 2018. Ada Bang Bilmon Panjaitan dan James Huta Barat. Ini lagi kemana Bang James? Dan tentu orang tua kami yang juga turut hadir, Bapak Entang beserta Ibu, terima kasih banyak atas kehadiran pada momen wisuda kami angkatan ke-15. Seluruh undangan Bapak Ibu yang kami hormati, kami banggakan. Hari Kamis tanggal 21 ini merupakan momentum yang tidak bisa dilupakan oleh teman-teman yang di wisuda hari ini. Tetapi catatan penting bahwa momentum hari ini tidak hanya ditunggu oleh Anda selaku calon wisudawan yang akan menjadi sarjana, tetapi juga momentum hari ini ditunggu oleh seluruh komponen sivitas akademika STKIP Yasika. Oleh karena itu, berikan ucapan selamat dan tepuk tangan untuk para wisudawan kita hari ini. Kami sadar 2018 dialih kelola Pak Dr. Oman. Pak Rektor Oman ini sosok yang sangat inspiratif Bapak Ibu, harus sering saya sapa beliau. Karena beliau sejak 97 mendirikan sekolah tinggi agama, di mana tempatnya hanya 7 kali 12, dan itu ada di Gang Kesambi yang tidak begitu luas. Hingga tahun 2020 beliau berhasil menghantarkan STAI ke institut.
Dan dari tahun 2020 ke 2023 beliau sukses menghantarkan Universitas Islam Bunga Bangsa. Perjalanan 97 sampai 2023 memantik saya sebagai dosen yang home base-nya diangkat oleh Pak Rektor 2017, mohon izin Pak Rektor, sekarang udah pindah ke Yasika Pak Rektor, diculik tanpa persetujuan, home base-nya pindahnya. Kami ingin tentu perjalanan 2018 ketika Prof Cecep mengalih kelola dari Pak Dr. Teddy dan hari ini berpangku pengelolaannya ke Ibu Lelin Parlina Dewi dan Ketua Dewan Pembinanya Profesor Cecep, Bapak Ibu semuanya. Ada torehan-torehan yang kami yakini pada rekrutmen mahasiswa khususnya pada angkatan 2019-2020. Saya sempat bergurau dengan Pak Beni selaku Ketua Program Studi pada waktu itu dan Ibu Rosi bahwa keberhasilan dosen-dosen yang pada waktu itu belum ada yang lolos sertifikasi dosen, Pak Kepala TU, dan belum ada dosen yang memiliki jabatan fungsional, belum ada dosen yang memiliki hibah nasional. Ada sosok-sosok inspiratif. Saudara Lili Samsuri, saya mohon berdiri. Saudara Lili mohon berdiri. Dan ada saudara Andi Rustandi di PBSI, mohon berdiri. Dua manusia ini adalah manusia yang sangat unik pada waktu itu. Yang satu saudara Andi Rustandi hanya bisa berdiam diri, ditakol pun tidak pernah berbunyi, Pak. Hari ini dia tampil menjadi sarjana yang luar biasa. Bisa orasi, bisa memberikan argumentasi yang ilmiah. Begitupun saudara Lili, jalannya aja sempoyongan, ngedipnya aja nggak jelas. Hari ini alhamdulillah Pak, tolong Li bisa Pak, Bapak Ibu semuanya di belakang. Dan ini tentu menjadi ukuran bagi kami pada waktu itu. Pak Beni dan Bu Rosi disebut berhasil jika Lili dan Andi Rustandi menjadi manusia yang berprestasi gemilang. Terima kasih, silakan duduk. Capaian-capaian ini tentu tidak hanya menjadi kebanggaan kami, tetapi harus menjadi kebanggaan kita semua. Anda semua hari ini tidak hanya sekedar memperoleh gelar sarjana yang dilekatkan, apalagi kalau dalam konteks Ibu Ina mungkin tidak lagi berarti, karena Ibu Ina sudah 3 kali menjadi sarjana, 1 menjadi magister. Ada beberapa orang yang memang haus dengan ilmu pengetahuan. Ada yang sudah 2 kali lulus jadi sarjana, hari ini jadi sarjana kembali. Mereka melakukan proses adaptasi melalui rekognisi pembelajaran lampau. Pak KTU, alhamdulillah STKIP Yasika 1 di antara perguruan tinggi dari 82 perguruan tinggi proyek nasional pada tahun 2020 yang diberikan amanah oleh Kemendikbudristek untuk menjadi penyelenggara rekognisi pembelajaran lampau dengan bantuan pemerintah sebesar 2.400.000. Hari ini kami buktikan mereka, ada Kapolsek Pak yang ikut program rekognisi pembelajaran lampau. Jadi jangan kaget Pak, kok kenapa ada wisudawannya udah tua gitu, bahkan mengalahkan tuanya Pak KTU. Tidak usah kaget. Mereka adalah sosok-sosok inspiratif yang ingin memberikan kontribusi positif. Ternyata jadi polisi aja tidak cukup, mendidik jauh lebih berkontribusi. Terima kasih Bapak Budi Wardana. Semoga Anda terus menginspirasi teman-teman di tempat Anda bekerja. Anda tidak hanya memperoleh transkrip nilai yang tadi, Saudara Sipa, Anda mendapatkan prestasi yang hampir sempurna, 3,93. Siti Wasiah memperoleh 3,91. Kami bangga, kami ngerti posisi Anda pada waktu itu. Anda waktu itu jangankan punya pekerjaan, penghasilan aja nggak punya. Anda baru semester 6, Anda sudah bekerja. Anda sudah semester 6, Anda bekerja. Sudah ada yang jadi wakil kepala sekolah, ada yang jadi staf khusus di Bawaslu kecamatan. Dan ini tentu prestasi-prestasi yang gemilang yang Anda dapatkan. Prestasi yang Anda dapatkan hari ini tentu lahir bukan hanya sekedar angka-angka, tapi ada nilai-nilai yang tidak pernah tertuliskan di dalam transkrip nilai. Kami yakin dari 88 orang wisudawan hari ini ada nilai-nilai yang tidak pernah tertuliskan di dalam transkrip nilai. Nilai yang dimaksud adalah nilai ketangguhan Anda di dalam berjuang, nilai kesabaran Anda mengarungi seluruh badai yang Anda hadapi. Anda mampu menaklukkan berbagai ujian dan cobaan. Saudara Lili, saya masih ingat 3 hari lalu dia hampir menyerahkan diri tidak akan mengikuti prosesi wisuda. Di saat badai dan gelombang datang,
Saya katakan, Li, bila perlu air sudah menutup hidung kamu, kalau kamu masih bisa menghirup udara, hiruplah udara. Jangan pernah menyerah. Karena bisa jadi Tuhan sedang mengajarkan kita dari setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kita. Hikmah dan pelajaran selalu datang setelah kejadian. Tidak pernah ada hikmah dan nilai itu akan datang sebelum kejadian. Oleh karena itu, dengan ketangguhan Anda, totalitas Anda menyelesaikan seluruh proses akademik hari ini, itu adalah prestasi terbaik diri Anda. Kesabaran Anda, keikhlasan Anda, jiwa yang tabah, yang tangguh, mencintai kedua orang tua Anda, semangat membangun nusa dan bangsa, ini tentu menjadi satu kebanggaan bagi kami. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan selamat kepada para orang tua. Orang tua ini menjadi penting, Pak, karena ibu bapak tentu sudah menitipkan anak-anaknya kepada kami sejak 43 bulan yang lalu, kurang lebih 7 semester 4 bulan Bapak Ibu menitipkan anak-anak Bapak Ibu semuanya. Kami sebagai pengelola lembaga pendidikan tinggi tentu dititipkan oleh Bapak Ibu, walaupun ada juga ibunya yang tidak langsung menitipkan ke Ketua STKIP Asika. Tapi begitu Anda membayarkan registrasi dan membayarkan seluruh proses akademik, berarti Anda sadar untuk menitipkan anak-anaknya dididik di STKIP Asika Majalengka. Kami terima dengan baik, Pak, dan hari ini kami merasa sudah maksimal mendidik anak Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, melalui momentum yang berharga ini, kami ingin kembali mengembalikan putra putri terbaik Bapak Ibu semuanya untuk kembali ke pangkuan Bapak Ibu semuanya. Kami berpesan, Pak, jaga mereka, didik dan doakan mereka, doa yang terbaik agar mereka bisa mewujudkan kesuksesan dan kebahagiaan hidupnya, agar mereka bisa selamat dan bahagia dunia akhirat. Karena dengan kekuatan doa kedua orang tua, anak akan menjadi sangat luar biasa. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengembalikan anak Bapak Ibu semuanya kepada ibu kandungnya langsung, ya, agar mereka diterima siap mengabdi kepada nusa dan bangsa, khususnya meningkatkan kualitas-kualitas pendidikan yang lebih baik. Inovasi-inovasi, proses-proses pengembangan pendidikan dan pengajaran, tentu ini menjadi ikon kami. Kami memiliki visi bahwa STKIP Asika ingin menjadi perguruan tinggi yang unggul, mandiri, profesional dan berdaya saing tinggi dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran berbasis IT. Ada satu fenomena yang sangat menarik, bahwa ketika ilmu pengetahuan meningkat, teknologi bisa kita dapatkan di mana-mana. STKIP menanamkan satu nilai, bahwa nilai keadaban tidak boleh pernah pudar di dalam jiwa kita. Dimensi sarjana harus dipegang, paling tidak ada 3 hal. Aspek kognitif yang mewakili kecerdasan intelektual Anda, kesehatan mental Anda yang mewakili jiwa Anda, soft skill keterampilan Anda yang harus mampu berkontribusi positif terhadap nusa dan bangsa yang kita cintai. Yang terakhir tentu yang ingin kami sampaikan, terima kasih banyak kepada seluruh wisudawan wisudawati dan stakeholder yang selalu mendukung STKIP Asika Majalengka atas capaian-capaian yang kita peroleh. Kita doakan bersama-sama agar ketua dewan pembina kita, ketua yayasan kita selalu ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mereka, Bapak Ibu semuanya, STKIP Asika tidak mungkin mengepakkan sayapnya hari ini mengikuti program penggabungan akademik keperawatan bersama sekolah tinggi keguruan menjadi Universitas Sindangkasih. Tanpa kontribusi dan dukungan yang nyata dari ketua yayasan, tidak mungkin ikhtiar-ikhtiar eksekutif di sekolah tinggi dan di akademi akan mampu diwujudkan dengan baik. STKIP Asika yang dulu tidak memiliki laboratorium komputer, kita kerjasama dengan SMA Negeri 1. Alhamdulillah kerjasama dan kolaborasi kita, hari ini kita memiliki laboratorium komputer. Bengkel matematika atau Belmaya yang dulu kita kerjasama dengan sekolah, alhamdulillah kita sekarang memiliki bengkel matematika sendiri. Micro teaching yang tadinya kita kerjasama dengan orang lain, hari ini kita miliki sendiri, teman-teman. Ini tentu prestasi-prestasi yang luar biasa yang harus kita syukuri bersama-sama. Oleh karena itu, kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hanya berikhtiar agar bagaimana proses kehidupan kita menjadi lebih baik. Yang terakhir, tentu saya tidak ingin kalah dengan ketua panitia. Walaupun ini temanya Bapak Ibu ada yang mirip-mirip, rupanya tidurnya sama-sama agak kemalaman, ya.
Jadi mohon izin saya sebelum mengakhiri ini mau menyampaikan pantun karena ini yang dipesankan. Di PBSI ada Asep Rian Saptaji. Di Dikmat ada Agus Jumadi. Walaupun wisuda sudah dilalui, jangan lupa untuk tetap berkontribusi. Polsek Leuwi Munding dipimpin Pak Budi. Tugasnya menjaga keamanan Majalengka. Jika Bapak Ibu ingin anaknya berbudi pekerti, jangan lupa titipkan kepada STKIP Yasika Majalengka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina STKIP Yasika kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Cecep Sumarna MAG, disilahkan. Sebelum saya memulai acara, perkenankan pada seluruh hadirin untuk sejenak mengirimkan doa dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah khusus kepada ibu dan bapak saya serta ibu dan bapak mertua saya yang berempat mereka itu sudah meninggal dunia. Dan juga perkenankan kepada seluruh keluarga kita yang telah lama meninggalkan kita, agar Allah berkenan memberikan tempat yang layak di sisinya. Biridho illahi al-Fatihah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad nawwara qulubana bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah tadi kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan ucapan sholawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya sebelum menyampaikan sesuatu untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada yang pertama Ketua L2 Dikti 4 ya, Jawa Barat dan Banten, yang hari ini dihadiri oleh Kang Agus ya. Mudah-mudahan berkenan, ini ada temannya yang 1 tahun usianya lebih tua daripada Akang, yang udah pensiun gabung bersama kami, Bapak Yayan Mulyana. Mudah-mudahan beliau juga nanti Kang ikut juga bergabung bersama Akang di kampus kita ya. Dan mudah-mudahan kehadiran Akang di sini bisa juga merasakan ruh kampus kami yang kami berharap dalam 1-2 bulan ini SK universitasnya sudah keluar gitu. Kita kasih aplaus dulu lah supaya Kang Agusnya semangat ya. Nah, itu satu ya. Yang kedua tentu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Sindang Kasih Majalengka yang ya saya kira memang betul tadi kata Ketua STKIP, kalau tidak dibantu oleh yayasan saya kira memang beberapa hal agak susah hari ini kita untuk bertumbuh dan berkembang ya. Dan kemudian tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua STKIP dan seluruh jajaran dan seluruh sivitas akademik, dosen dan karyawan yang ada di lingkungan STKIP Yasika Majalengka yang hari ini kita sama-sama menyaksikan teman-teman di wisuda. Dan tentu beberapa
mitra ya kampus, diantaranya PT Nusa Indah Pratama itu kan ada di 5 kawasan ya, di 5 kabupaten kota yang saya kira hari ini pada hadir Dirpeldanya masing-masing di ruangan ini, dan tentu juga direktur Akper ya, YPIB dan seluruh jajarannya yang juga berkenan hadir pada hari ini. Bukan ketua ya, istilahnya kepala ya kalau SD itu, kepala SD dan kepala TK IT ya, yang juga ada di bawah yayasan kita, alhamdulillah pada hadir semua pada hari ini. Dan saya juga ingin menyapa beberapa teman kampus yang hari ini hadir. Misalnya ada Rektor Universitas Islam Bunga Bangsa, teman-teman yang belum S2 dan belum S3 itu untuk mengambil program studi doktor itu ada di Universitas Islam Bunga Bangsa, dan rektornya insya Allah akan memberikan orasi ilmiah kepada Anda pada hari ini. Karena itu saya agak cepat nih ngobrolnya supaya maksudnya tidak terlalu lama. Kemudian juga beberapa teman ini, ada beberapa juga rektor, ada beberapa juga wakil rektor, Kang Kos tadi hadir. Kemudian kita ini dengan universitas ini Ayayan akan membentuk 2 lembaga baru ya, memformalkan 2 lembaga baru, yaitu BPH gitu ya. Beberapa pengurus BPH lama mungkin masuk ke jajaran struktur, jajaran barunya nanti ya termasuk Pak Yayan, Pak Yayat Hidayat Doktor ya, Profesor Sugianto dan beberapa teman lain itu mungkin di BPH. Dan juga ada lembaga lain yaitu lembaga Dewan Pertimbangan. Jadi Dewan Pertimbangan juga akan kita bentuk ya, diantaranya orang-orangnya sudah pada hadir hari ini. Di situ ada Profesor Adang Jumhur, ada Dr. Haji Maman Supriyatman, kemudian ada pesan saya juga Pak Entang Sastra Atmaja, nanti kita akan ajak untuk bergabung berkolaborasi untuk menjadi Dewan Pertimbangan. Begini ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, serta ini kalau disebut anak-anakku ada juga sarjana yang umurnya hampir sama dengan aku ya, jadi saya panggil aja adik-adikku dan saudara-saudaraku para wisudawan. Saya ingin cerita tentang 2 hal ya. Yang pertama, saya ingin bercerita soal burung rajawali ya, soal burung rajawali dan telur ayam gitu ya. Suatu waktu di masa lalu itu, saudara-saudara, itu rajawali bertelur dan telurnya banyak sekali. Ini Bang Bilmon, Bang James, Huta Barat. Terima kasih banyak. Ini Anda sering saya pakai uangnya ya untuk pengembangan kampus ini. Mohon maaf. Kita kasih aplaus lah untuk semuanya ya, mohon maaf. Burung rajawali itu bertelur, tetapi ada harimau yang sangat besar sekali yang memungkinkan burung rajawali itu diterkam oleh harimau. Akhirnya rajawali itu terbang jauh dan meninggalkan telur-telurnya di semak-semak belukar tidak terurus. Lalu tiba-tiba tidak lama setelah itu ayam-ayam kampung bertelur juga. Ayam-ayam kampung itu bertelur juga. Tanpa disadari telur ayam kampung dengan telur burung rajawali itu bercampur. Tetapi dierami oleh ayam. Jadi si ayam itu mengerami telur ayam, telur dirinya, dan telur rajawali. Pada saat telur-telur itu waktunya untuk menetas, menetaslah burung ayam dan telur rajawali. Anak rajawali karena hidup bareng bersama ayam itu tidak bisa terbang seperti rajawali, sekalipun usianya sudah bertumbuh lama. Tetapi burung rajawali tetap tidak bisa terbang karena sebelumnya dierami oleh ayam, bergaul bersama anak ayam. Sampai pada suatu hari ada makhluk gaib yang memberitahu kepada turunan
burung Raja Wali itu untuk menyampaikan bahwa kamu ini entitasnya bukan entitas ayam, tetapi kamu ini adalah entitas burung Raja Wali. Semula dia tidak percaya kalau dia itu turunan Raja Wali. Tetapi sampai kemudian si Ruhul Kudus itu melatih Raja Wali untuk terbang. Pertama kali terbang, cut, jatuh. Terbang lagi, cut, jatuh. Tetapi terus menerus itu dilatih oleh makhluk gaib. Sampai akhirnya si turunan Raja Wali itu bisa terbang cukup jauh dan mengepakkan sayapnya dengan begitu jauh juga. Saya kira STKIP Yasika Majalengka dalam cerita ini adalah Ruhul Kudus yang memberitahukan kepada Anda semua bahwa Anda semua adalah turunan Raja Wali. Anda bukan turunan ayam kampung. Terbanglah tinggi Anda dari mulai hari ini. Anda tidak boleh merasa Anda tidak memiliki kemampuan terbang. Yakinkan diri Anda bahwa Anda hebat dan percayalah bahwa Anda memang adalah orang hebat dan orang pilihan. Kasih aplaus dong untuk Anda semua. Itu satu. Yang kedua, saudara-saudara, saya ingin bercerita soal lain. Cerita itu cerita soal biasa karena kita ini sama-sama orang kampung. Paling tidak kita pernah tinggal di kampung. Coba Anda perhatikan biji pohon. Ya, biji pohon. Semakin besar biji pohon, biasanya biji pohon itu yang besar melahirkan pohon yang kecil. Oke, selagi saya katakan biji yang besar biasanya melahirkan pohon yang kecil. Tetapi biji yang kecil umumnya melahirkan, umumnya bukan berarti tidak ada, umumnya melahirkan pohon yang besar. Kalau Anda mengambil satu biji buah mahoni lalu Anda tanam, biji buah mahoni itu sangat kecil. Tetapi mahoni yang kecil itu bijinya bisa menumbuhkan pohon yang sangat besar jika biji itu ditanam di tempat yang subur. Jika biji itu ditanam di tempat yang berair. Kamu ambil seluruh biji pohon itu dengan biji-biji yang sangat banyak lalu kamu letakkan di di tanah-tanah yang berair yang subur itu. Maka pelan-pelan kita akan menyaksikan bagaimana biji-biji yang kecil itu bertumbuh dengan menetaskan sebuah pohon-pohon yang pohon pada saat pertama kali tumbuh itu begitu indah dipandang mata karena berwarna-warni. Pohonnya itu daunnya berwarna-warni, kita biarkan tumbuh pohon itu karena di bawahnya dialiri oleh air-air yang juga bening dan deras. Lama-kelamaan pohon itu akan tumbuh besar dan tumbuh besar. Lalu ketika pohon itu tumbuh besar, siapapun bisa memanfaatkan pohon itu. Manusia yang membutuhkan bangunan, membutuhkan pohon, pohon akan digergaji dan pohon rela untuk digergaji. Binatang, burung-burung yang terbang ingin hinggap di pohon yang besar dan teduh. Binatang-binatang buas sekalipun ingin berteduh di sebuah pohon yang besar. Jika tamsil ini ditafsirkan ke dalam STKIP Yasika Majalengka, maka Anda harus percaya bahwa STKIP Yasika Majalengka adalah pohon yang besar. Kamu harus yakin ini, bahwa STKIP Yasika akan menjadi pohon yang besar. Bayangkan oleh Anda, tadi Ketua STKIP bicara, tidak ada satupun 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, tidak ada satupun dosen yang memiliki gelar akademik, jabatan akademik. Ketua L2 Dikti harus tahu itu. Dan juga tidak ada dosen yang memperoleh hibah penelitian. Jangankan penelitian bersaing, penelitian biasa pun tidak ada. Jabatan fungsional tidak ada. Hari ini dalam 4 tahun, bisa Bapak Ibu bayangkan, semua yang duduk di sini calon doktor. Kasih aplaus dong untuk mereka.